sareng sami, aden tiange Amanda, tiang saking Univbinus Ring Malang. Name Aye Gilbert. Nami kula Stefani. Jenengku Andrianto. Apung nama Alex. Nami Abdi Cornelius. Kita bernama Jerry. Torang di video ini punya tema kesadaran berbudaya lokal di era saat kini. Salah satunya dengan penggunaan bahasa daerah yang merupakan warisan budaya lokal. Mari kita saksikan video kami. Check it out. Bahasa memiliki fungsi sebagai media komunikasi untuk saling berinteraksi. Bahasa menjadi hal penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi orang yang sedang melakukan komunikasi. Apa kalian tahu berapa banyak bahasa daerah yang ada di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke? Ada sekitar 718 bahasa yang memiliki keunikan, tatanan bahasa, dan cara penyampaiannya masing-masing. Bahasa daerah yang ada di Indonesia kebanyakan berasal dari suku Austronesia yang menyebar di Indonesia lalu berubah seiring berjalannya waktu. Perubahan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah percampuran dengan bahasa lain. Hal tersebut adalah yang membuat bahasa di Indonesia sangat beragam. Indonesia memiliki banyak sekali bahasa, dan setiap bahasa daerah di Indonesia punya cara penyampaian yang disesuaikan dengan kondisi saat berbicara. Sebagai contoh yaitu bahasa Jawa. Bahasa Jawa dikenal dengan 3 istilah, yaitu Jawa Ngoko, Jawa Madya, dan Jawa Kromo. Jawa Kromo biasanya disebut juga Jawa halus. Jawa Madya itu ya biasalah, Jawa yang biasa. Dan Ngoko itu yaitu Jawa kasar. Kenapa dibilang begitu? Saya akan membahas habis ini. Penggunaan istilah Jawa krama digunakan ketika kalian berbicara dengan orang yang lebih tua dengan nada yang lebih halus. Contohnya, jadi sumbun dene ingkang kata dalam tasih dangun menika Jawa. Nah, itu artinya saya terlambat sampai di rumah. Hujannya belum reda. Itu contohnya bahasa Jawa Kromo, atau bisa dianggap juga Jawa halus. Lalu ketika kalian berbicara dengan teman sebaya kalian, bisa memakai Jawa Ngoko. Contohnya Jawa Ngoko ini, aku telah tekan omah, udah nih durung mandek. Nah, itu Ngoko, atau bisa dianggap Jawa kasar, karena ya itu kan teman kalian, jadi ya kasar tidak apa-apa gitu lah, maksudnya kayak bahasa biasa gitu sehari-hari. Nah, itu Ngoko. Dan yang terakhir yaitu Jawa Madya, ya Jawa Madya atau biasa gitulah. Jawa Madya ini perpaduan antara krama, Ngoko, dan bahasa Indonesia. Bisa digunakan ketika kalian berbicara dengan teman sebaya dan orang yang belum dikenal. Seperti misalnya kalian baru naik kelas atau pindah sekolah gitu. Kan teman-teman kalian kan kalian tidak kenal tapi umur kalian sama. Nah, seperti itu. Nah, contohnya sepurane kula tadi telah tekan nama niki tasih Jawa. Nah, sama. Artinya saya terlambat sampai di rumah, hujannya belum reda. Ini sebagai contoh saja. Nah, seperti itulah ada contoh penyampaian yang disesuaikan dengan kondisi saat berbicara. Melalui video ini kami ingin mengajak kalian untuk menyadari mengenai identitas nasional kalian. Salah satunya dengan cara penjelasan mengenai bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa. Nah teman-teman, kalian pasti sudah asing bukan dengan bahasa Jawa? Bahasa Jawa adalah bahasa yang sudah kita sering gunakan, terutama kita sebagai mahasiswa BINUS Malang. Kita harus bangga teman-teman dengan bahasa Jawa, karena bahasa Jawa adalah bahasa yang mempunyai warisan budaya Indonesia paling kental.
sehingga membuat bahasa Indonesia diminati untuk dipelajari oleh orang-orang Indonesia maupun orang-orang luar Indonesia. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya pengaruh globalisasi. Salah satu contohnya, kalian tahu YouTuber yang bernama Londo Kampung? Atau biasa teman-teman tahu boleh ngomong bahasa Jawa. Itu teman-teman. Nah, dia adalah seorang influencer yang berasal dari Australia. Dia tinggal di Indonesia sejak kecil dan dia mempelajari bahasa Jawa melalui lingkungan sekitarnya. Dan tentu dengan memperhatikan tata krama dan tata bahasa yang sudah ditetapkan. Karena kecintaannya mengenai bahasa Jawa, ia pun membuat konten-konten yang sangat menarik mengenai bahasa Jawa terutamanya. Dan dia mengedukasi orang-orang Indonesia maupun orang-orang non-Indonesia. Dari contoh ini, walaupun dia bukan warga negara Indonesia, tapi ia berhasil mencerminkan rasa bangga terhadap kota, yaitu kota Surabaya yang dia tinggali di Indonesia. Sehingga itu memberikan pengaruh untuk tetap melestarikan budaya-budaya nasional dan untuk mengarah ke kemajuan nasional. Kita telah mengetahui bahwa ada sekitar 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Namun, apakah kalian tahu bahwa 11 di antaranya telah punah dan juga 25 di antaranya terancam untuk punah? Salah satu faktor penyebabnya adalah bahasa daerah tersebut tidak diteruskan ke generasi muda. Namun, rupanya generasi muda pun juga masih belum bangga dengan adanya bahasa daerah yang ada di Indonesia. Selain karena orang tua mereka atau orang-orang yang lebih tua di atas mereka tidak mengajarkan mereka bahasa daerah, rupanya kesadaran mereka akan pentingnya bahasa daerah juga hampir sama sekali tidak ada di dalam diri mereka. Dan juga generasi muda pada zaman sekarang seperti kita tahu lebih mementingkan bahasa luar seperti Inggris, Korea, Cina, dan lain-lain sebagainya. Karena mereka menganggap bahwa misalnya bahasa Inggris, mereka menganggap lebih penting karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional nomor 1 yang wajib untuk dipelajari. Lalu juga misalnya bahasa Korea, karena mereka menyukai, pada zaman sekarang kan generasi muda lebih menyukai drama Korea dibanding drama-drama atau FTV yang ada di Indonesia. Jadi mereka lebih memilih untuk belajar bahasa Korea seperti itu. Dan rupanya selain generasi muda yang bisa dibilang masih belum menganggap atau masih belum menganggap lebih penting bahasa daerah daripada bahasa-bahasa luar, rupanya generasi orang tua milenial sekarang yang berumur 30 tahun ke atas, rupanya mereka juga memiliki pikiran yang sama dengan generasi muda zaman sekarang. Seperti kita tahu, contohnya adalah orang-orang tua yang memiliki anak dan mereka lebih memilih menyekolahkan anak mereka di sekolah internasional, karena mereka menganggap bahwa sekolah internasional lebih menjamin kesuksesan mereka karena memakai bahasa Inggris dan bahasa Cina dan lain-lain sebagainya. Jadi mereka menganggap bahwa sekolah internasional lebih menjamin kesuksesan anak mereka jika dibandingkan dengan bersekolah di sekolah negeri atau sekolah swasta milik Indonesia. Kekayaan budaya yang kita miliki ini sangat mempesona, beraneka ragam, dan juga dikagumi oleh dunia. Tentunya sebagai warga negara yang baik, kita juga harus ikut bangga terhadap budaya-budaya yang kita miliki. Namun, sangat disayangkan bahwa banyak generasi muda saat ini yang lebih memilih budaya asing ketimbang budaya mereka sendiri. Karena menurut mereka, budaya asing terlihat lebih menarik dan juga lebih keren daripada budaya tradisional Indonesia. Akibatnya, kekayaan budaya yang kita miliki ini lama-kelamaan akan luntur dan mungkin akan punah pada generasi-generasi yang akan datang. Padahal kita memiliki banyak sekali kekayaan budaya yang bisa kita banggakan seperti tari-tarian, seni musik tradisional, lagu daerah, makanan daerah, dan masih banyak lagi yang bisa kita banggakan. Yang dimana hal tersebut juga perlu untuk kita lestarikan.
Dan yang lebih parah lagi, hingga saat ini ada beberapa negara yang mencoba mengakui kekayaan budaya milik kita. Sebagai contoh, reok Ponorogo dan juga batik yang pernah diklaim oleh Malaysia sebagai kekayaan budaya milik mereka. Nah, dari sini kita harusnya sadar bahwa betapa mengagumkannya budaya kita di mata dunia, hingga mereka ingin mengambil budaya tersebut. Dan hingga saat ini bisa kita lihat bahwa ada beberapa turis dari mancanegara yang rela datang ke Indonesia karena mereka tertarik untuk mempelajari budaya yang kita miliki. Ada yang belajar seni gamelan, ada juga yang belajar seni musik angklung, ada juga yang belajar seni membatik, dan juga ada yang belajar seni perwayangan. Nah, jika kita sebagai generasi muda terus bersikap acuh tak acuh terhadap budaya Indonesia saat ini, maka akan dengan sangat mudah bagi negara lain untuk mengklaim budaya yang seharusnya menjadi milik kita. Dan sebagai generasi penerus bangsa, tugas kita adalah mencegah agar hal tersebut tidak terjadi. Karena kekayaan budaya itulah yang menjadi identitas Indonesia. Kekayaan budaya itulah yang membedakan kita dari negara-negara lain. Maka dari itu, marilah kita tumbuhkan bersama-sama sikap nasionalisme agar kita bisa melestarikan budaya-budaya tersebut dan mewariskannya kepada generasi yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas tentang nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme adalah paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme bisa juga diartikan sebagai rasa cinta tanah air. Sebagai generasi muda, hal konkret pertama yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian budaya Indonesia adalah dengan memiliki rasa bangga terhadap budaya Indonesia. Ketika kita memiliki rasa bangga terhadap budaya Indonesia, orang lain dapat tertarik juga untuk mengikuti. Seperti contohnya, ketika kalian berkomunikasi dengan teman di kampus menggunakan bahasa daerah, secara tidak langsung mereka akan tertarik untuk mempelajari bahasa daerah kalian. Dan mungkin kalian bisa bertukar ilmu dengan belajar bahasa daerah mereka. Yang kedua, kalian dapat menggunakan bahasa daerah dalam akun media sosial kalian. Dalam membuat caption, membuat karya, saling mengingatkan melalui ajakan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, seorang influencer bernama Jerome Pauline. Jerome adalah seorang influencer asal Indonesia yang sedang kuliah di Jepang dan aktif membuat konten di Instagram sekaligus menjadi seorang YouTuber. Ia biasanya membuat konten tentang Indonesia dengan teman-temannya yang berasal dari Jepang. Dengan cara itu, ia mengenalkan Indonesia kepada teman-temannya dan mereka menjadi tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, dengan menjaga diri kalian agar bersikap selektif dengan budaya asing. Kita harus dapat memilih budaya asing mana yang baik untuk perkembangan diri kita. Seperti contohnya, negara Jepang memiliki budaya disiplin yang tinggi. Kita dapat meniru budaya disiplin orang Jepang ini karena baik untuk perkembangan diri kita. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu selektif budaya. Dalam konteks ini, selektif budaya bukan berarti kalian itu menolak atau kalian menutup diri kalian terhadap budaya asing. Tetapi di sini kalian bisa memilah dan kalian bisa melakukan seleksi budaya asing yang masuk di era globalisasi saat ini. Lalu, bagaimana bentuk konkret dari selektif budaya itu sendiri? Nah, salah satunya melalui sebuah karya anak Indonesia, lagu berjudul Lati, yang saat ini menduduki tren lagu di Indonesia. Lagu ini berhasil memadukan unsur budaya Indonesia dengan unsur budaya asing. Unsur budaya Indonesia sendiri, mereka mengambil lirik bahasa Jawa dan juga memadukan potongan cerita dengan kesenian Indonesia seperti kuda lumping, kemudian debus, tari tradisional, bahkan mereka juga menggunakan alat musik tradisional seperti gamelan dalam aransemen lagu mereka. Lagu ini dikombinasikan dengan lirik lagu bahasa Inggris
dan banyak mendapat respon positif baik dari masyarakat Indonesia sendiri maupun dari masyarakat internasional. Lagu ini ditujukan bagi mereka yang mungkin melupakan budaya Indonesia atau mungkin melupakan identitas mereka sendiri. Saat ini Indonesia memang mengalami banyak sekali kondisi di mana banyak generasi muda yang lupa akan budayanya dan lebih memilih budaya asing. Diharapkan dengan adanya lagu Lati ini, mereka dapat berkarya dan dapat menjadikan contoh lagu Lati yang memadukan unsur budaya asing dengan unsur budaya Indonesia. Saat ini, kami ingin mempersembahkan secarik puisi dan kata nasionalisme karya anak-anak Indonesia kepada kalian. Selamat menyaksikan. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena itu pilihanku, tapi itu takdirku. Saya suka pakai Nike. Saya suka drama Korea. Aku suka musik barat. Saya suka spaghetti. Saya suka anime. Saya TikTokers. Tapi, aku Indonesia. Kami Indonesia. Coba buka lembaran sejarah. Bagaimana kita membuat budaya kita hilang? Kehadiranku tidak pernah untuk mengancam. Tanah ini diizinkan diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya. 719 bahasa. Buat barisan budaya. Tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi, jangan dekat aku dengan paksa, tetapi terima aku dengan rasa. Saya tidak menolak modernisasi, tetapi melupakan budaya sendiri tidak pernah dilupakan. Seolah menyalahkan perkembangan zaman yang gak ada hentinya. Tunjukkan dirimu, wahai generasi muda. Rasa bangga dengan budaya lain. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini, kami akan bangkit dan berdiri melestarikan budaya kami. Kesadaran ini sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Kau dengar suaranya? Di manakah jati diri Indonesia? Akankah jati diri itu kembali lagi? Tapi sayangnya, semua itu hanya mimpi. Bangkit, bangkitlah Indonesia. Bertahun-tahun pejuang membela tanah air Indonesia. Untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Di mana para generasi bersatu dengan era globalisasi dalam sebuah karya. Saya Indonesia. Bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku. Terima kasih telah menyaksikan video kami.